Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan seperti biasa ada kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan Bro Ayung tentu saja nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum kita lanjut ke Bro Ayung, saya terima kasih mewakili. Kemarin ada yang ngirim parcel, ada yang ngirim paket, itu dari Dr. Lucky sama Mbak Kina. Terima kasih banyak untuk saya dan Bro Ayung juga. Terima kasih itu parcelnya. Mohon maaf merepotkan gitu ya. Benar. Itu aja. Langsung aja monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Sebelum ke cerita seperti biasa, saya mau nyapa kawan-kawan dulu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Kita syutingnya malam ya, Pi ya? Iya, syutingnya Jadi ada malam. kopi. Ada kopi. Ya. Ada cerita apa Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mbak Ririn. Mbak Ririn itu di Purbalingga, Pi. Jadi mengisahkan sebuah peristiwa horor Lanjut aja Bro Ayung. yang terjadi sekitar tahun 2007. Purbalingga itu Sukatani ya? Ya, Sukatani sekarang yang lagi ramai kemarin. Kemarin saya tuh sempat salah. Banjarnegara gitu. Salah. Ya tetanggaan lah. nggak apa-apa. Tetanggaan dekat-dekat situ, Pi. Jadi menceritakan sebuah kisah horor, peristiwa horor yang dialami beliau sama temennya itu yang bernama Ratih. Jadi di tahun 2007 tadi ya, mereka berdua itu kawanan dari kecil banget. Jadi SD itu udah bareng, SD, SMP, SMA ketemunya bareng terus, Pi. Orang bilang kayak kakak adik, cuman beda ibu beda bapak lah, seperti itu. Mereka dekat sekali, kemana-mana bareng. Mereka pisah itu setelah kuliah. Jadi Ririn nggak kuliah, si Rati itu kuliah. Ada kesempatan kuliah begitu ya. Jadi mulai nggak sering ketemu, paling kalau lagi pulang kampung. Terus waktu berlalu, berjalan begitu ya. Akhirnya Ririn mengetahui kalau si Rati itu nikah sebelum kuliahnya selesai, dan nggak rame-rame seperti itu. Dan nggak ngundang pula. Nah, itu nggak jadi soal sih, cuman pernah sempat bertanya lah kenapa, mengapa. Tapi setelah itu berjalan, kehidupan mereka menjalani kehidupan masing-masing. Dan pada akhirnya berapa tahun kemudian Mbak Ririn itu menikah dan dikaruniai seorang putri cantik. Itu namanya Bella, sekitar mau 2 tahun lah, lagi lucu-lucunya. Terus dapat kabar kalau si Rati itu pulang kampung, pulang kampung dan ngontrak di dekat daerahnya si Ririn, ya mungkin beda desa lah. Jadi kok ngontrak, dulu kan dia kayaknya orang punya, kenapa gitu kan. Gimana? Ya itu mah udah lumrah, kehidupan silih berganti. Dan kemudian mulai ngubungin si Ririn lagi. Nah dari situlah ngobrol-ngobrol, tahulah si Ririn bahwa Rati selama berapa tahun menikah itu belum dikaruniai momongan. Nah melihat bayi lucu si Bella namanya itu pengen gepuk gitu. pengen gepuk banget, gergetan, pengen dikaretin, pengen dimasukin ke rahimnya sendiri. Enggak, maksudnya senang banget, senang banget. Pokoknya tiap hari itu main karena emang deket sih, Tapi si Ririn sendiri belum pernah main ke kontrakannya, taunya di daerah itu gitu aja. Itu main ke situ, beliin macam-macam, beliin. Kadang-kadang risih si Ririnnya sendiri. Dia kan sering cerita ngenes, sering cerita kalau saya keadaannya sekarang begini-begini gak kayak dulu. Tapi kok beliin macam-macam, orang pengen punya momongan sampai segininya ya. Saya maklum mas, ya digendong-gendong, kadang-kadang diperlakukan berlebihan. Anak saya kan jangan dimanja-manjain begitu, pengennya seperti itu. Nah itu berlalu hampir mau 2 bulan. Kemudian setelah itu gak pernah datang sama sekali. Jadi gak main, buru-buru ya nemuin anak saya si Bella. Saya juga kadang, ini orang kenapa? Apakah saya salah ngomong atau berlaku salah sama si sahabat saya itu? Tahu-tahu hari berikutnya suaminya itu datang sendiri ke rumah. Pas saya ada suami, kata si Ririnnya. Itu ngomong suaminya, saya itu ini mau curhat, katanya istri saya itu belakangan tambah aneh. Loh tambah aneh kenapa Mas Udin? Katanya, sebut saja namanya Udin ya, suaminya si Rati itu. Enggak, dia itu ngomong kalau belakangan itu sering ada bocah main ke rumah. Sering main ke rumah, terus ya bocahnya lucu, cantik katanya. Jadi ya dia enggak kesini.
Jadi dia nggak sini karena udah ada bocah begitu loh, nggak mainin anaknya kamu. Ya nggak apa-apa mas kalau kayak gitu. Enggak, masalahnya saya pikir nggak ada anak-anak di situ, nggak ada. Bang saya itu cuman ngontrak, sampingnya ruko, sampingnya juga kebun, seberangnya juga sawah. Itu juga ruko udah lama nggak didiamin, nggak ditempatin kan. Masa sih mas? Iya. Terus ya kayak gitu berlebihan banget lah. Kalau misalnya saya pulang kerja dari pagi cerita sama si bocah itu, katanya namanya Ayu, bocahnya cantik, lucu. Ini mulai duit nggak ada ya, dibeliin boneka, dibeliin macam-macam mainan. Saya kan jadi pengen tahu bocahnya mana. Akhirnya pas saya libur pernah mas cerita sama suami gitu ya, saya libur tak tongkrongin bocahnya yang kayak apa, nggak main ke rumah katanya, orang dia nggak mau main ke sini katanya, malu sama situ katanya begitu. Jadi pas si suaminya pulang kepikiran kan si Ririn, nah bocahnya itu siapa. Terus kamu coba deh Rin, tengokin Mbak Ririn ke rumah istri saya, kenapa, apakah dia emang depresi apa gimana, jadi seperti itu kelakuannya. Akhirnya pas suatu hari sore itu ya, dari pulang dari rumah mertua nganterin makanan, mampir kan pernah lewat rumahnya itu gitu ya, terus mampir ke depan rumah, terus dia standarin motor sendirian, Bi, anaknya nggak dibawa, nggak disandarin doang gitu ya, ditaruh di situ di depan bangku rotan itu, enggak nanti hilang, Bi. Nah itu standarin gitu ya, apanya, motornya enggak, iya distandarin doang. Terus dia itu langsung ketok-ketok pintu karena memang cuma ada pagar pendek begitu ya, tak tok tak tok tak tok, assalamualaikum Rati, nggak dibuka-buka, ini orangnya kemana. Terus lingkungannya depannya sawah, bener kata suaminya, depannya bener sawah. Terus sampingnya lagi ruko semacam kayak bengkel. Terus hari gini jam 5-an tutup. Berarti kan nggak ada yang tinggal di situ. Apa bengkel bawa anaknya bengkel? Anaknya bengkel apa ya, Bi? Anaknya tukang bengkel maksudnya. Terus dia ke samping sebelah kanan rumah kebun. Cuman tanahnya emang agak jumbleng begitu loh, kayak rada growok gitu ke bawah, rada turun. Terus itu bekas bangunan apa ya, semacam kayak tumpukan pondasi tapi nggak jadi begitu loh. Tapi udah rungsep, banyak alang-alang, banyak macam-macam. Suasananya sintru begini ya. Akhirnya ngetok-ketok lagi. Rati, assalamualaikum. Itu ada suara didengar dari dalam. Iya, kayak paham suaranya. Ririn ya, ntar aku keluar. Itu dia nengok ke arah kanan yang tadi ada tanah jumbleng. Perasaan kayak ada yang jelongop begitu loh di tembok. Astagfirullahaladzim, kayak ada bocah di situ, kayak ada bocahnya nyelongob begitu, tapi balik lagi. Dia sempat nengokin. Ini cuman perasaan saya, nggak ada siapa-siapa. Ini ke bawah sama cerita mungkin. Saya pikir itu teman hayalannya si Rati atau apalah, anak-anakan lah seperti itu. Akhirnya dibukalah pintu, senang banget tuh, akhirnya kamu baru datang ke sini, dari kemarin-kemarin saya tungguin. Ya adatnya perempuan seperti itu kan. Akhirnya dia masuk, saya itu masuk ke dalam. Pas masuk, ya Allah, rumahnya anyes banget mas. Anyes dingin maksudnya, lembab dingin gimana sih. Terus nggak ada ventilasi sama sekali. Ada memang jendela di depan ya, rumah itu jendela cuman di depan sebelah kanan lah ya, itu ketutup. Di ruang depan juga nggak ada jendela, nggak ada ventilasi sama sekali. Terus saya kan duduk ya, saya amatin, ini sepi banget. Terus dia ngomong gini, aku bikin minum ya, itu hampir mau 5:30 lah segitu. Dia bikin minum ke belakang. Ternyata rumahnya modelnya begini, cuman kotak ke sana, kotak nyampe terakhir kalangan tembok, mungkin dapur. Ya itu namanya juga ruko kan. Iya. Kan tadi di awal disebutin ruko. Iya, semacam ruko. Terus sampingnya itu kayak semacam ada kamar B1 gitu ya. Itu saya liatin di belakang, entah perasaan saya atau saya lagi capek, kok pintu belakang buka. Itu belakang itu bukan kebun, ada orang riwa-riwi banyak loh, kayak orang lagi motongin apa, ngunjal-ngunjal kayu, bawa-bawa kayu begitu. Itu orang kok berani banget, suaminya belum pulang, pintu belakang dibuka begitu. Aduh, terlalu inilah berisiko kata saya, apalagi dia masih muda kan, seperti itu kata Mbak Ririn. Nah kemudian baliklah lagi, bawa si Mbak Ratinya itu bawa minuman, bawa teh. Itu cuman saya minum sedikit karena saya mulai takut terus ngomong gini, aduh aku cuma minum sedikit ya, aku mau pulang, takut anaknya rewel, anakku rewel, soalnya tadi kan tertitipin, aku nggak ngomong mau nampir tempat kamu. Ya wis, tapi lain kali main lagi loh ke sini loh. Terus aku ngomong,
kok pintu dibuka kayak gitu, kamu nggak takut di belakang banyak orang mana, di belakang kebun katanya, saya ngeliat nggak, pintunya rapat mas, kayak saya itu matanya disiwerin, itu belum ngomong tadi kayak di samping ada bocah kecil. Terus ini mulai aneh, terus dia ngomong gini, aku maaf ya nggak ke tempat kamu soalnya aku repot, sering ngurusin bocah kecil, lucu loh kamu kalau ngeliat senang katanya begitu. Orang tempatnya begini, tempatnya aja udah serem, gak ada tetangga, mana ada bocah kecil. Nih anak, mungkin teman aku mulai pikirannya mulai depresi atau apa ya. Aduh, harus ngobrol ke siapa ya kan, seperti itu. Akhirnya dia pamit. Nah itu pas lagi naik motor, dada si Ratihnya, jendelanya itu buka sekali tok wes. Wah, langsung saya itu nggak ngomong si Ratihnya, langsung saya pergi. Saya sampai rumah itu ngobrol sama suami. Tempatnya begini, saya ngeliat begini begitu, malah saya yang disalahin, kamu kecapean kali, jangan aku nakutin, apalagi ngomong si Ratih, melas, kasihan katanya gitu. Nah, selang 2 hari Ratihnya itu main ke tempat Ririn. Wah, ini udah baikan kesini kali, nggak kayak kemarin. Nah, itu sifatnya, caranya udah berbeda banget dari yang kemarin. Ngeliat si Bella udah mandi pun nggak mau gendong, nggak ngurus, nggak nanya-nanya apa-apalah, malah nanyanya langsung, aku boleh masuk nggak, bikin minum dong, kayak bocah songong, padahal nggak biasa begitu. Songong itu kayak nggak ada ini ya, adab lah seperti itu, main masuk, emang kita udah deket. Terus yang bikin aneh saya kan biasanya langsung cek bocah saya, digendong, diciumin, diajak main, itu kok enggak. Apa ya bener ada yang baru, terus anakku dilupakan, ada rasa cemburu sedikit lah seperti itu. Terus itu ternyata ngomong ke saya, nggak lama kan suami saya pulang, terus ngomong katanya suaminya mau ada acara keluar kota, itu semalam, tolong Rin, aku ditidurin lagi, aku ditemenin di rumah, aku dinepin lah di rumah saya barang sehari, katanya seperti itu. Oh, suaminya si Ririn yang mau pergi, Ratih mau pergi, saya ditemenin di rumah sehari, saya kan takut sendirian. Nah kata si Ratih dalam hati, wong saya kemarin aja udah diliatin macam-macam yang aneh, malah saya suruh nginep di situ. Terus saya ngomong, kamunya aja yang kesini nemenin saya di sini, tapi kan kamu ada suami saya malah bilang, beneran saya mau bulu tangkisan sampai malam, ngomong kayak gitu. Udah, kamu kesana aja. Iya nanti saya anterin sore. Saya gregetan banget sama suami. Saya udah mulai nggak enak karena bukan saya cemburu, ini aneh loh sikapnya ke anak itu, aneh ke anak saya. Anak saya juga biasanya tutut gitu ya, tutut itu nurut, pengen megang-megang si Ratih, itu enggak. Hari itu enggak. Akhirnya besok harinya itu dianterin sama suami saya, itu jam yang hampir sama kayak kemarin dia pulang kerja kan, ke sana. Nah itu sebelum sampai ke rumah, berarti ngelewatin jembatan kecil. Setelah jembatan itu saya melihat ada bocah kecil, mungkin umuran 4 tahun, sendirian, itu berdiri di pinggir. Ini alang-alang mas, alang-alang banyak gitu ya, alang-alangnya hampir setinggi bocah itu. Tadinya aja aku tak pikir kayak semacam pilar di pinggir jalan itu yang ada mata kucing itu loh biasanya, tak kira seperti itu. Pas udah deket, itu bocah kecil perempuan, rambutnya segini poni, cuman saya nggak ngelihat mukanya lah. Dia itu sempat kayak gini nih, ngawek ke arah kita, maksudnya dia mas suami itu lagi bawa motor. Mas itu bocah apa, nggak ada siapa-siapa. Itu sempat berhenti, saya ngeliat itu nggak ada anak sama sekali, itu deket-deket rumahnya si Ratih itu. Akhirnya saya belum udah kayak gini ya. Pas udah nyampe rumahnya, terus saya langsung ketok-ketok pintu. Itu ada memang si Ratihnya ada di rumah, kita dipersilakan masuk. Suami saya cuma sebentar, dia kayak buru-buru banget loh. Terus cuma ngomong kalau ada apa-apa SMS. 2007 kan belum ada WA ya, 29 kalau nggak salah WA. Terus nanti kalau ada apa-apa SMS bu, ngomong seperti itu. Iya, kalau nggak betah aku pulang loh mas. Iya, tinggal SMS aja katanya seperti itu. Nah, mau maghrib saya ngobrol-ngobrol, diajak masuklah ke kamarnya dia. Ini udah disiap-siapin ini loh, kita tadi nanti tidur bareng di sini. Lah, baru ngomong sebentar, ngomonginnya bocah itu mulu, nggak tahu bocahnya siapa. Orang megang anak saya anak saya emang tidur waktu itu katanya. Tapi nanyain bocah udah makan atau apa gimana, udah mandi, cantik banget kayak biasanya gitu loh. Ngomonginnya si Ayu mulu. Ya saya akhirnya beraniin ngomong, Ayu anaknya siapa sih? Ratih.
kamu kok ngomongin Ayu terus? Anaknya tetangga. Tadi aja sebelum kamu kesini dia tuh baru pulang loh. Baru pulang, jangan-jangan bocah itu yang ngadang. Tapi kan itu juga nggak ada orang. Wis lah, saya pikirannya mulai nggak tenang kan. Akhirnya karena bocah saya tidur. Ini geletakin di kamar. Itu dia rada perhatian memang ke bayi, diselimutin, ditatain. Ini jangan dikasih bantal guling supaya nggak gelundung. Lah kita itu ngobrol itu di kamar. Nah saya itu dekat sama pintu. Nah saya tuh sering banget ngeliat ke ruang tengah, ke sana ke ruang tengah. Itu Mas, saya perhatikan di kamar itu sebelum saya ngeliat ke sana ya, banyak boneka. Bener kata si Mas Udin itu, banyak boneka ya, tapi ya nggak banyak-banyak banget lah. Terus mainan-mainan perempuan, baju perempuan. Ini Ratih ya Allah, kok bisa nyampe segitunya? Kan anak orang, ya bagus sih, cuman kan nggak begini banget. Pas saya nengok ke samping itu, ke ruang tengah, saya ngeliat jepit rambut. Mungkin kayak ini, saya bawa contohnya Bi. Kayak gini yang gembel-gembel ini ya. Ini kan mirip-mirip kayak bulu, ulet bulu. Saya pikir itu ulet bulu atau anakan curut. Ih, rumah kayak gini ya, ada curutnya. Jadi ngeletak begitu, jaraknya 3 meteran dari tempat saya duduk. Itu tahu-tahu gini, kayak dilempar, pluk, kayak gitu, kayak dilempar. Terus nanti ngambang lagi, geser-geser, kayak dilempar lagi. Itu makin dekat ke arah saya, kayak ngeledekin loh. Saya kan mikir-mikir, ini salah ngeliat apa enggak ya. Terus lagi-lagi dilempar itu sampai dengkul saya. Yang lempar nggak ada. Ini yang mainan siapa? Sudah mulai merinding. Semua saya ngeliat ini bocah. Aduh, merinding Bang. Merinding keberapa ini ya? Masa saya mau nginep di rumah yang seperti ini? Tadi kemarin ada bocah nyelongup. Tadi ada bocah di depan. Di belakang katanya kebun tapi banyak orang. Ini apa tali rambut dilempar-lempar. Saya ngomong, Ratih itu rambutnya siapa? Rambut apa saya nggak bisa ditaliin, ada juga karet katanya. Ini karet dilepas. Itu kan kalau di dalam nggak pakai hijab ya. Itu di sana nggak ada tali rambut sama sekali. Saya tuh ya Allah, saya yang stres apa dia si Ratih kan. Terus ngobrol lagi lah kita berdua sampai mau maghrib. Itu ngeliat ada boneka yang geletak. Jadi kelihatan di pintu itu cuman kaki 2. Jadi kayak boneka yang kakinya panjang itu seperti ada sepatunya itu loh. Itu kayak ada yang narik dari belakang ini loh. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim, saya nyampe ngucap kenceng gitu si Ratih. Kamu kenapa sih dari tadi aneh banget, kayak dimarahin gitu. Dan dia nggak biasa marahin saya. Kok saya kayak yang dimarahin gitu. Akhirnya saya nggak saya pikirin itu jatuh maghrib. Sudah maghrib, saya pikir dia juga sholat kan. Tapi katanya ntar saya perhatiin. Saya nggak justifikasi dia benar atau enggak sholat gimana ya. Saya sholat Mas waktu itu, tapi dia nyampe mau isya juga nggak sholat. Anak saya belum mau tidur. Si anak saya itu masih tidur kan. Nah itu sampai mau 7:30 kita makan segala macam, terus ke kamar lagi. Pas sudah ke kamar lagi, si Ratihnya ngomong, kita ngobrolnya di situ aja yuk, depan TV, katanya depan TV. Ayo kita ngobrol di situ. Aku mau ini ngerapin dulu supaya anak itu anteng, kata si Ririnnya kan. Nah sudah pas ngobrol di ruang tamu itu dia sebelah sini, sebelah kiri saya Mas, deket tembok lah. Saya itu ngadepnya ke sana, ke arah dapur. Kan sekali-kali saya pengen lihatnya ke sana. Jadi kepikiran lagi, sore itu ada rame-rame orang, masa kebun sih. Pas saya liatin begini, pikiran saya tunggu, perasaan di pintu itu kayak jauh, pintunya jauh banget. Saya jadi mikir, aku yang stres ini gara-gara cerita macem-macem. Nah, dia ngomonginnya nyebelin banget, TV hidup, tapi ya acara-acara nggak penting lah. Ngomongnya si Ayu mulu, saya bener-bener kesel banget ngomongnya si Ayu. Iya, nanti kayak aku ngeliat sendiri baru aku menilai dia itu anaknya seperti apa. Tapi ngomongnya si Ayu mulu. Akhirnya dia selesai, saya cerita tentang kehidupan saya ini, kalau Mas sering main bulu tangkis ninggalin bocah, bisa-bisanya tidur katanya. Si Ratihnya tidur kayak bisa nggak ngehargain saya sama sekali. Kesel banget saya. Merinding nggak? Enggak, sebel mulai SMS, Mas kayaknya sampean jemput saya deh, di sini tuh banyak setan, tak tulisin begitu, banyak setan. Terus Ratih ternyata nyebelin banget orangnya. Ini saya udah ditinggal tidur, saya kan takut Mas. Merinding. Hampir merinding. Saya bangunin, akhirnya dia bangun. NB merinding gitu. NB merinding, di bawahnya nanti tulisin ya Bia di deskripsi. Terus akhirnya saya itu karena dia udah bangun orang kesel kayak bocah
bocah kecil mau dibangunin sekolah gimana sih? Kan tamu, kok ditinggal tidurnya di situ lagi. Terus Maksudnya siapa yang kesel? yang kesel dirinya, soalnya ditinggal tidur sama si Ratih loh, begitu saja depan TV. Akhirnya kan dia ngomong, kamu gimana sih minta ditemenin kok malahan kamu tidur. Kamu cerita saya dengerin, saya cerita kamu tinggal tidur. Mana rumahnya serem lagi, ngomong kayak gitu. Tersinggung, Bi. Tersinggung. Oh iya, rumahku emang serem. Di sini kan gerah, nggak kayak rumah kamu ada AC-nya macam-macam. Kayak mau ngajakin berantem, Bi. Akhirnya kan, aduh ini orang kayak bukan dia, yang aku rasa kayak bukan dia. Akhirnya aku ngomong gini, ya udah aku minta maaf sayang, atau ngomongin kayak gitu, aku ngomongnya salah atau gimana ya, Mbak Rati sayang cantik, nanti besok lihat si Ayu ya, aku pengen lihat si Ayu, beneran loh, kayak aku mau tiduran lagi ya, Jangan merinding loh. Akhirnya dia itu tiduran, itu saya dibelakangin, ditunggirin begitu loh, dan diubin, nggak pakai bantal atau apa, kayak pakai ini aja lah tangan. Saya jatuh pengen pipis banget. Nah, pengen pipis dengan mesti habis pipis dilihat. Enggak mas, saya pipis, saya udah takut banget sebenarnya. Nah ini suami saya itu enggak balas SMS sama sekali, mungkin lagi seneng, lagi asik ya kan. Saya nengokin anak saya di dalam, tidur anteng. Akhirnya saya ke belakang, saya kencing, mungkin terlalu banyak minum atau dari tadi perjalanan dari rumah belum kencing perasaan lama banget sampai tahunan. Dia merinding. hiperbolnya kayak gitu. Belum Mobi. Pas itu saya lagi ya bersih-bersih lah. Cebok gampangannya wis kayak gitu. Saya dengar ada suara di belakang. Itu ya sebelum masuk kamar mandi. Itu ya boleh saya bukan menghina ya. Orang kok ceruak apa ya biasanya? Jorok. Jadi banyak ini piring-piring yang masih ada ikan belum dicuciin, Bi. Banyak pating serak gitu loh, gelas-gelas kayak dari kemarin 2 tahun yang lalu lah belum dicuci kayak gitu. Terus pilar-pilar ada ini loh, semacam tembok-temboknya kamar mandi kayak ngelumut kayak gitu, nggak dibersihin gitu loh, Bi. Jadi serem banget. Saya kok serem banget, tapi wong blood kencing ya, kencing aja. Nah pas lagi saya cebok, saya dengar suara gitu, mama, kayak gitu, kayak suaranya boneka yang disetel itu loh, Bi. Mama. Tapi itu, ya Allah, ini saya merinding ya di situ ya. Merinding banget, bukannya nggak merinding lagi, Bi. Sampai dia itu, kencing kok nggak habis-habis gitu loh. Sih sambil dipaksa diberin, diampet lah seperti itu karena ada suara mama. Kayak suara boneka yang diputer itulah, yang ada baterainya atau semacam kayak gitu. Saya diem dulu, belum pakai celana ya, belum saya naikin. Ini saya salah dengar atau enggak? Mama, ngomong kayak gitu lagi, ada suara kayak gitu lagi, dan suaranya bukan di dalam tapi di belakang, jadi di area dekat-dekat kamar mandi situlah. Akhirnya saya buru-buru keluar dan saya nengok, ternyata di sana ada sumur kayak kolamnya, kayak hampir kayak kolam dulu. Di situ ada sumur, ada pilar 2, ada katrol segala macam, cuman nggak ada tambangnya ya. Itu dengar suara lagi mama. Cuman sebentar itu ada yang seradat, ada yang jalan itu pendeknya tingginya hampir ke tingginya ini sumur kan itu tinggi ya, segituan tapi kelihatan kayak bun-bunannya tok. Set ke arah ke belakang. Saya langsung hibrid ke dalam. Itu ternyata kayak dimensi itu berubah loh. Di area luar saya nggak dengar suara anak saya nangis. Pas ketika saya masuk ke pintu yang masuk ke dalam itu, ternyata anak saya lagu nangis kayak gitu banget. Dan saya sempat ngelihat si Ratihnya masih tiduran, dan itu mungkin saya yang gila atau apa ya mas. Saya ngelihat anak saya itu lagi dicubit-cubitin, Bi. Apa anak kecil, mirip banget kayak yang di jalan itu. Jadi rambutnya segini, terus pakaiannya itu kotor, berarti kayak sampai tanah itu kayak pada jatuh gitu loh, plek pada jatuh gitu. Terus kamu apain anak saya? Dia nengok, matanya cuma hitam doang. Saya ketakutan banget, tapi saya lawan, bener-bener saya lawan. Saya ambil anak saya, pas saya ambil dia tuh kayak plas, itu nggak ada. Terus saya langsung maki-maki keluar, saya maki-maki si Rati. Kamu gila, dasar kamu gila. Kamu ngeliat anak saya begini, kamu nggak bangun sama sekali. Dia itu cengar-cengir kayak orang bukan dia, bener-bener bukan dia. Terus saya langsung telepon aja suami. Saya telepon, itu nyambung. Raimu. Subuh dari tadi, ini istrimu udah mau mati berdiri dihantuin. Kamu enak-enakan main bulu tangkis, atlet bukan? Enggak seperti itu. Iya saya udah buang raketnya.
kayak gitu, seperti itu kan. Akhirnya itu nggak lama suaminya itu datang. Cuman waktu itu berarti nggak merinding ya? Ya merinding udah. Masih merinding masih. Jadi logika ibu masih anak itu terpenting Bi, masih ngambil sempat. Tapi merinding. Iya merinding campur sebel, jijik sama si Ratih itu. Kenapa kayak gitu loh teman saya. Dan udah walaupun lagi situasi kayak gitu, saya fix Ratih itu bukan anak beneran yang sama dia itu, tapi Ayu. Iya Ayu, mesti si Ayu, setan Ayu lah seperti itu. Saya lihat di mata cuma hitam doang, poni banyak tanah pada jatuh, enggak ini enggak beres. Akhirnya suami saya itu datang, saya udah pintunya gimana dikunci loh, sebelnya dikunci sama si Ratih, dikunci sama saya korok-korok, dia cuma cengir-cengir tok si Ratihnya, mana kunci suami saya masuk, didobrak dia. Akhirnya pas didobrak dia nggak marah si Ratihnya, ada Mas kesini, iya anaknya nangis, iya dek, iya pulang ya dek. Itu nggak diem saya gendong, nggak diem. Iya mungkin rumahnya ibu jelek ya di sini ya, rumahnya mami jelek panas gerah, kamu pulang ya udah kamu pulang. Itu akhirnya saya membancik, buru-buru saya udah ngomong. Bancik itu apa ya? Bancik itu langsung peding-kering di motor gitu loh, itu bancik. Terus saya pokoknya sebel banget, marah lah, aku pulang nggak bisa nginep di rumah kamu, nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Ya nggak apa-apa nih, besok nginep lagi di sini. Sungkan temen dalam hati seperti aku itu. Merinding gitu. Iya, aku kan udah berdiri semua, rambut aja udah kayak Brigida begitu kan. Nah itu pas lagi naik, dia itu sempat si Ratihnya sempat dada begini loh, dada. Iya dede, nanti main kesini. Ntar sampingnya ada bener loh, situ kan lihat kejadiannya kan. Sebelum diceritain udah tahu. Udah tahu, udah tembusin di depan. Terus pegangan satu kakinya si Ratih, terus tangannya bisa-bisanya dada begini ke arah saya. Bocah itu nangis kayak gitu kan. Suami saya orang weru Mas, nggak lihat. Saya bilang pak itu dan Ratihnya biasa aja. Terus saya itu motor yang cepat itu sekali ngelewatin dekat jembatan itu, bocah itu ada lagi. Sebel banget kalau bisa pentak jejak, tapi saya juga takut. Merinding itu, soalnya. Iya udah ketakutan, nggak bisa merinding lagi itu sampai pulang ke rumah. Saya pokoknya kamu itu jangan kemana-mana, temenin saya di kamar Mas, temenin saya di kamar. Itu setelah itu nggak pernah saya ketemu lagi sama si Ratih. Terus suaminya itu datang sebulan kemudian, katanya lagi diobatin, jadi digangguin situ karena mungkin harapannya atau apanya terlalu gede sama bocah, dia dimanfaatkan sama setan untuk dia digangguin seperti itu. Tapi akhirnya sembuh sih. Tapi pindah, nggak dari situ lagi. Itu aja. Iya. Merinding ya Bro Ayung. Saya merinding sekarang. Oke. Dingin banget. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita dari Mbak Ririn ya. Di mana Bro Ayung tadi? Purbalingga. Terima kasih Mbak Ririn. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber dan sebagainya gitu ya. Itu terima kasih banyak. Doa terbaik tetap dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.